semuanya, kembali lagi di channel YouTube gue. Buat kalian yang tahu gue itu siapa, nah, gue bukan siapa-siapa sih sebenarnya gitu. Tapi kali ini gue akan bagi tips buat kalian para fresh graduate. Kalau kalian yang memang ada interest buat masuk di startup, gue akan bagi pengalaman gue tentang melamar kerja di sebuah startup gitu. Nah, sekarang ini gue bekerja di salah satu startup e-commerce, tapi bukan e-commerce Indonesia gitu ya. Sebentar. Gue mau ngambil mana ya? Ya, bukan e-commerce di Indonesia ya. Terus sebelumnya gue juga udah nanya teman-teman gue apa yang kalian pengen tahu dari proses pendaftaran atau melamar kerja di tempat ini. Nah, karena sebelumnya itu gue masih anak magang di salah satu perusahaan perkebunan karet ya, yang joint venture dengan Ban Michelin kalau kalian tahu. Nah, sekarang gue itu bekerja di salah satu startup di Indonesia gitu ya. Nah, sebelumnya gue akan cerita sedikit tentang journey gue sebelum sekarang kerja di startup. Jadi sebelumnya gue seperti yang gue ceritakan tadi, gue anak magang di perusahaan perkebunan di Jakarta Barat gitu ya. Selama gue magang itu gue mencari-cari lowongan pekerjaan full time, karena saat gue magang itu gue sudah di tahap selesai skripsi. Aduh, HP gue bunyi tuh kan. Gue sudah di tahap selesai skripsi dan gue pengen cari satu job yang full time. Karena apa? Karena memang cari pekerjaan di Indonesia ini kan terbatas dengan umur juga kan ya. Saat itu gue pengen banget untuk ikut manajemen trainee, karena katanya jenjang karirnya lebih cepat ya dibanding yang kita masuk full time jalur biasa gitu kan. Oke, buat teman-teman yang belum ada pengalaman untuk melamar kerja, jadi kalau misalnya kita melamar kerja itu bukan tiba-tiba kita langsung lulus screening CV gitu ya. Ada tahap namanya screening CV, baru nanti kita wawancara user, wawancara HR, balik HR dulu baru user gitu kan. Baru nanti ada tes sebelum penentuan. Nah, itu biasanya ada yang 4 layer, ada yang 3 layer, dan juga ada yang bisa sampai 9 layer seperti di Coca-Cola itu ya. Karena sebelumnya gue tuh udah lolos screening di Coca-Cola, gue yakin pendaftarnya lebih dari 6.000 orang, karena ini FMCG yang besar banget. Gue nggak nyebutin exact berapa pendaftarnya ya. Jadi waktu itu lolos tahap screening. Untuk lolos di tahap screening itu gue yakin itu susah banget. Karena apa? Sebelumnya gue tuh lamar 4 posisi dan 3 itu ditolak. Gue cuma dapet 1 itu doang. Nah, itu tesnya modelannya 1 hari, one day full recruitment day gitu kan. Ada 9 layer tes gitu kan. Gue kalau misalnya lolos screening aja tuh gue udah sangat seneng banget, apalagi di tempat yang memang ada nama gitu ya. Nah, kalau ini ada tipikal beda lagi dari ini ada lagi tipikal wawancara yang beda dari perusahaan lain. Dia ini mengizinkan semua orang untuk interview dan mengikuti tes psikotesnya ya. Baru nanti hasilnya tuh ada di akhir gitu ya. Jadi semua orang ya memang ada kesempatan untuk mengikuti kayak tes awalnya gitu. Nah, ini di Encompass dan di PNG gitu. Nah, jadi buat kerja di satu tempat itu kagak langsung tiba-tiba lu bisa jadi karyawan tetap gitu kan. Nah, jadi itu ada proses. Kalau misalnya di PT itu ada kontrak kan ya, 6 bulan atau sampai 1 tahun. Nah, kalau di startup ini ada masa probation. Probation itu masa kayak percobaan gitu ya kayaknya ya. Itu selama 3 bulan. Nah, jadi gue ini sebenarnya masih probation karena gue baru 1 bulan masuk di e-commerce ini. Jadi sekarang gue kasih waktu untuk kalian dan gue untuk berdoa supaya gue lolos probation, oke? Amin, udah. Nah, setelah itu ada 6 bulan berikutnya, itu tahap kontrak. Memang kelihatannya kayak panjang banget ya, kayak 3 bulan, 6 bulan baru ada keputusan diangkat atau enggak gitu ya. Tapi emang kenyataannya seperti itu gitu kan. Nah, selanjutnya gue akan ada pertanyaan dari temen gue gitu ya. Gue ditanya nih, daftar dari mana gitu untuk di e-commerce ini. Gue daftarnya dari Kaliber. Sebenarnya gue tuh lupa gue daftar di sini karena gue saking banyaknya gue daftar gitu loh. Tiba-tiba ada undangan sebuah psikotes gitu kan. Gue mengisi saja gitu, karena hari sebelumnya itu gue ikut ODVRP Coca-Cola, dan yang besoknya itu gue harus ikut psikotes si tempat ini, e-commerce ini. Nah, terus untuk si tesnya sendiri itu psikotesnya menurut gue gampang banget, kalian pasti bisa ngerjain lah ya. Itu gampang banget. Terus abis itu selanjutnya itu ada 2 pilihan sih sebenarnya, tergantung divisi kalian. Nah, waktu itu teman gue tuh sempat nanya juga kan, kalau di e-commerce ini apakah harus pakai Excel gitu kan.
gue nggak bisa jawab ya atau enggak, karena setiap departemen itu pekerjaannya beda-beda dan pakai Excel atau enggak gitu kan. Excel kan rumusnya sama aja kan kayak untuk di spreadsheet gitu kan. Next, abis itu ada user interview dan HR interview. Tapi aduh ya Allah gatel. Tapi yang pertama itu adalah HR interview. HR interview ya pertanyaannya basic-basic aja sih, pertanyaan tentang perkenalan diri lo, terus sekarang itu pengetahuan lo apa gitu tentang si perusahaan ini gitu. Contohnya nih ya, contohnya pertanyaannya, kenapa kamu mau melamar untuk kerja di sini? Nah, cara jawabnya itu sebenarnya untuk menarik hati HR-nya gitu ya. Kalian bisa jawab dengan cara begini. Jadi kayak pertama kalian nyebutin dulu knowledge tentang perusahaannya gitu ya. Habis itu baru kalian knowledge tentang role dari pekerjaan itu ya. Dan habis itu baru kontribusi kalian. Dan jangan bilang untuk belajar di sini ya. Bilangnya itu berkontribusi karena udah tidak ada belajar-belajaran lagi gitu ya. Karena memang di tutorialnya itu nanti juga cuma sebentar doang, jadi kayak harus adaptasi juga sih gitu. Kalau untuk pertanyaan yang akan ditanya sama user itu basic aja sih sebenarnya, tentang perkenalan diri, tentang role play pekerjaannya. Jadi pengetahuan apakah kalian itu mengetahui tentang job desk-nya atau enggak gitu kan. Habis itu ya perkenalan diri paling pakai bahasa Inggris gitu kan. Nanti kalau tergantung dari user. Ada pertanyaan, gue kerja sebagai apa gitu di sini. Sekarang gue kerjanya sebagai konten analis dan ini memang gak ada hubungannya dengan jurusan gue selama kuliah gitu. Dan ini benar-benar baru untuk gue. Cuman gue yakin untuk mengerjakan ini pasti kalian semua bisa lah ya gitu. Cuma masalahnya kan masuk atau tidaknya gitu kan ya gitu. Nah, ada yang nanya tadi kan sebagai konten analis, apakah sejauh ini betah di sana? Masih betah sih gue. Gak tahu sih kalau nanti gitu, tapi sekarang gue masih betah karena temen-temennya itu rame menurut gue ya. Kalau pas gue magang itu tuh gue banyak orang tua tuh di situ yang kayak umurnya kayak 28 ke atas gitu. Dan gue cuma punya beberapa teman magang waktu itu karena memang gak semuanya itu masuk kerja gitu. Nah, bedanya sama di tempat magang gue, kalau yang umurnya tadi kan memang agak jauh kan, dan orang-orangnya sedikit yang umurnya nggak jauh dari gua gitu. Kalau ini setim gua umurnya memang nggak jauh dari gua, paling tua tuh cuma umur 26 dan gua kelahiran tahun 99, gua sekarang umur 21 sekarang. Tapi paling muda sih di batch ini. Yang lainnya tuh memang udah ada pengalaman kerja gitu. Kalau gua ini benar-benar job pertama gua gitu ya. Soalnya gua tuh baru lulus kuliah tuh tanggal 26 Agustus kan. Wisudanya gue tanggal 26 Agustus kemarin. Nah, tanggal 13 Agustusnya gue masuk ke e-commerce ini gitu. Jadi waktu itu gue sempet replacement day off karena gue kan belum 1 tahun kerja, jadi gue belum bisa ngambil cuti, jadi gue ngambil replacement day off karena saat hari kerja itu gue baru wisuda gitu. Oke, pertanyaan terakhir ya. Ini ada yang tanya CV gue itu seperti apa. Sebenarnya CV gue tuh biasa aja, sangat biasa aja. Kalau kalian lihat itu benar-benar putih dan hitam doang gitu. Gue akan kasih tahu sedikit di sini ya. Bentar. Oke, jadi ini adalah si CV-nya tadi ya. Terus ini yang paling atas itu adalah pengalaman kerja atau pengalaman magang. Nah, baru habis itu dia terus juga kayak riwayat pendidikannya gitu-gitu, organisasi, dan juga ada event, ada juga skill. Gitu aja sih, sederhana. Oke, ada lagi pertanyaan tentang, nggak, pertanyaannya itu kenapa ya? Enak gak kerja di situ gitu. Oh, gue kasih tahu jam kerjanya aja ya gitu ya. Jam kerjanya itu dari jam setengah 10 sampai jam setengah 7 malam. Berarti in total 9 jam kerja gitu ya. Ya memang kerjanya ya natap layar terus gitu. Kalau misalnya belum biasa gitu, kalau gue kan memang bocah warnet kan, gue jaga warnet gitu. Kalau misalnya gue balik sekolah sampai maghrib gitu. Kalau libur gue main Pet Society dari subuh sampai sore kan. Kuat-kuat aja gue main komputer gitu kan. Nah, terus di sini pada banyak yang bilang susah nggak sih masuk situ gitu. Kagak susah, itu kan langsung masuk kan. Enggak. Sebenarnya sebelum daftar di situ, gue udah daftar sekitar 36 kali yang kecatet ya buat nyari kerja gitu ya. Kayaknya nggak, yang kecatet mungkin bisa 40 dah, 40 nyentuh 40 lebih kalau misalnya gue catat semua. Itu 36 itu yang kecatat ya dari akhir bulan Juni ke Juli ya.
itu gue emang udah nyari pekerjaan untuk preparation after graduation gitu kan. Walaupun sebenarnya graduation gue itu di tanggal 26 Agustus gitu, gue udah nyari gitu. Akhirnya yang masuk itu hanya di sini, di e-commerce ini. Walaupun sebelumnya itu udah pernah ada undangan untuk tes tadi dari Coca-Cola, dari UIK Konstruksi, terus dari Mayora, terus dari mana lagi ya? Gue lupa dah. Dari Mandiri Tunas Finance. Udah itu doang dari 36 yang gue daftar gitu. Nah, kayak udah kejawab semua tentang pertanyaannya, tentang culture-nya juga udah mulai sedikit tahu kan seperti apa gitu. Ya, jadi begitu aja ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan yang mau dipertanyakan lagi, kalian bisa taruh pertanyaannya di bawah ini atau PC gue melalui Instagram gue gitu. Terima kasih yang udah nonton. Semoga ini bisa membantu. And I start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty.